Selamat pagi adik-adik sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Minggu ini tanggal 10 Januari 2021 ya. Minggu kedua di bulan pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Tidak terasa kita sudah 8 bulan adik-adik ya di tahun 2020 lalu melakukan ibadah secara online. Sebagaimana Tuhan sudah pimpin kita di tahun 2020, Kavano dan kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan pimpin apa yang akan terjadi di tahun 2021. Dan di pagi hari ini kita bersyukur kalau kita diberikan lagi satu kali kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun di rumah masing-masing, tetapi kita dapat bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini, hari Minggu ini ya. Kita akan lebih jauh lagi masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Kavano ajak adik-adik semua persiapkan hati, persiapkan diri, persiapkan semuanya, seutuhnya diri adik-adik untuk bisa masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kavano ajak kita semua menundukkan kepala, melipat tangan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami semua dapat berkumpul meskipun di dalam tempat kami masing-masing, rumah kami masing-masing, namun kami bersyukur bahwa kami dapat beribadah. Tuhan pimpin, kiranya pada pagi hari ini apa yang akan kami renungkan bersama-sama bisa menjadi bagian di dalam pertumbuhan iman kami. Tidak berlalu begitu saja, namun kami mau terus merenungkannya dan terus memakainya di dalam kehidupan kami. Tuhan sendiri yang perlengkapi Kavano dengan segala keterbatasan. Tuhan sendiri yang sempurnakan agar apa yang disampaikan sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh layak berada di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Berdoa kepada adik-adik semua agar mendapatkan ketenangan di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami yang hanya kami mau naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Lebih dari para penjaga menghadap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh
Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Tuhan, ku percaya akan janjimu, bukan karena melihat jalan di depanku. Tuhan Yesus, ku percaya akan janjimu, karena aku mengenal siapa dirimu. Karena Kau yang berjanji adalah setia, Engkau yang lebih tahu. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Pasti Baik adik-adik, kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kak Vano akan mulai dengan mengingatkan kita tentang cerita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bercerita ya, Bu Lucy bercerita tentang seseorang yang dipanggil oleh Allah. Dia adalah Abraham. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Allah untuk pertama kalinya, namanya belum menjadi Abraham, ya, namanya masih Abram. Nama awal sebelum akhirnya Tuhan merubah, mengganti nama Abram menjadi Abraham. Jadi minggu lalu Abram dipanggil Allah. Dipanggil untuk apa? Untuk pergi dari tempatnya, tempat asalnya, yaitu dari Haran.
untuk pergi ke Kanaan. Kalau kita lihat di Kejadian 11, khususnya di ayat yang ke-10 ya, 10 sampai ayat 26. Itu berbicara tentang keturunan garis Sem. Sem itu adalah anak Nuh ya. Sem nanti memperanakan siapa, terus akhirnya ada Terah. Kemudian nanti Terah memperanakan salah satunya adalah Abram. Jadi Abram adalah keturunan Terah dari garis Sem, anak Nuh. Dan itu kalau dibaca di Kejadian 11 itu setelah peristiwa Menara Babel. Ya, Avanus sudah pernah membawa ceritanya ya tentang Menara Babel. Dan di minggu lalu juga Bu Lucy sudah memperlihatkan kepada kita dari Yosua 24 bahwa Abram bersama dengan keluarganya mereka menyembah Allah lain. Itu artinya adalah mereka tahu siapa Allah. Ya, Yahweh itu mereka tahu, tetapi mereka tidak mengenalnya. Tahu dengan mengenal berbeda ya. Tahu tetapi tidak mengenal. Kalau mengenal itu lebih dalam dari mengetahui. Jadi mereka tahu tetapi tidak mengenal sehingga tidak menyembahnya. Nah, di minggu lalu kita melihat bahwa Abram yang tidak mengenal Allah, yang menyembah Tuhan yang lain, itu dipanggil oleh Allah. Ya, kita lihat bahwa di sini bahwa Allah yang mula-mula berinisiatif yang lebih dahulu, yang paling awal melakukan tindakan. Jadi di awal bukan manusia yang mencari Tuhan, tidak, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Allah yang mula-mula lebih dahulu bertindak. Dan kita juga lihat bahwa Allah lah yang memberikan iman kepada Abram. Jadi kita sama-sama sudah melihat minggu lalu bahwa iman itu datang dari Allah sendiri. Bukan manusia yang mencari, bukan manusia yang mengusahakan. Tetapi manusia bisa beriman karena Tuhan yang memberikan. Ya. Nah, kemudian lanjut di Kejadian 12 ayat 2 itu yang tadi kita bilang bahwa Abram dipanggil Allah. Ada janji Allah yang diberikan di sana, ya kan? Dikatakan Abram akan memiliki keturunan yang banyak, ya, keturunan yang besar, bangsa. Kemudian ada berkat di sana, dan akan menjadi masyhur. Masyhur itu terkenal. Itu. Dengan janji itu dan juga dengan perintah Allah, Abram pergi. Ya, Abram pergi dengan siapa? Abram pergi dengan Sarai. Sarai itu nama Sarah di awal, ya, sebelum berganti menjadi Sarah, itu nama awalnya adalah Sarai. Ya. Nah, Abram pergi kemana? Menuju Kanaan. Ya, dia tidak saja pergi bersama Sarai, juga dengan Lot. Jadi Abram punya saudara, nah ini anaknya. Dan dengan segala harta benda dan juga orang-orang yang mereka dapatkan waktu mereka di Haran. Jadi mereka pergi dengan seluruh harta benda dengan orang, ya. Kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 4 sampai 5 itu menjelaskan hal itu. Itu minggu lalu, ya, Adik. Nah, di minggu ini, karena minggu lalu ketika dipanggil kan Allah memberikan janji. Nah, di minggu ini kita akan melihat bahwa Allah menepati janjinya kepada Abraham. Kalau kita membaca Alkitab secara utuh, ya, kita sudah akan melihat dan akhirnya tahu bahwa Allah menepati janjinya, sudah menepati janjinya. Namun pertanyaannya, kalau pada saat itu, pada saat Abram, apakah Abram tahu di depannya? Apakah Abram pada saat itu ketika diberikan janji oleh Tuhan, serta-merta dia tahu bahwa janji itu pasti akan digenapi? Tidak ada keraguan. Pasti ada, adik-adik. Ya.
Dan itu naturnya manusia. Manusia ketika diberikan janji masih berpikir bahwa akankah janji itu digenapi, karena belum terjadi. Masih ada menunggu. Nah, menunggu ini kan masih ada waktu, ya. Apalagi janji yang Allah berikan itu ada alasan-alasan di baliknya yang membuat Abraham menjadi sulit untuk mempercaya hal itu. Ya. Janji Allah tadi kan memberikan keturunan, memberikan bangsa yang besar. Bayangkan. Nah, alasan pertama keraguan-raguan Abraham menjadi hal yang, kalau kita manusia ya, bicara tentang manusia, menjadi hal yang ada. Itu yang pertama adalah Abraham tidak mempunyai anak. Ya, tidak punya anak. Abraham pergi dengan siapa? Sarai. Abraham pergi dengan Lot, dengan orang-orang yang didapat di Haran. Tidak disebutkan ada anak di sana, karena memang Abraham tidak memiliki anak. Itu yang pertama, masalah besar yang pertama itu ya. Nah, masalah besar yang kedua adalah Abraham sudah terlalu tua, adik-adik. Ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Haran dan menuju tanah Kanaan, dia sudah berumur 75 tahun. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang 75 tahun itu sudah tua, ya kan? Sudah umur kakek-kakek. Gitu adik-adik. Ya, itu masalah yang kedua. Nah, masalah yang ketiga, ya, mereka bertambah tua, adik-adik. Kalau adik-adik baca di Kejadian, ya, peristiwa yang terjadi setelah Kejadian 12, Kejadian 13, terus sampai 18, ya, di mana juga Abraham sempat pergi ke Mesir, kemudian ada beberapa peperangan yang Abraham lakukan, itu memakan waktu yang cukup lama, adik-adik. Mulai dari janji yang pertama ketika Abraham berumur 75 tahun, sampai akhirnya masuk di pasal yang ke-18 itu kurang lebih memakan waktu kurang lebih 20 tahun. 20 tahun lebih bahkan. Ya. Bahkan hingga sampai akhirnya Sarah pun lanjut umurnya, yang tidak mungkin lagi mengandung. Ya. Kalau bahasa medisnya sudah tidak lagi pada masa subur. Tidak mungkin lagi memiliki anak. Itu adik-adik. Nah, adik-adik, Kavano mau kasih logika begini. Coba pikirkan, ada seseorang yang menjanjikan sesuatu yang benar-benar besar, yang benar-benar keren, ya, yang benar-benar amazing, ya, menurut adik-adik. Ya, ada seseorang yang menjanjikan hal itu kepada kalian. Ya, janji, ya. Tetapi ketika berjanji juga tidak diberitahu kapan waktunya. Cuman dibilang bahwa saya akan berjanji untuk memberikan hal itu, hal yang amazing itu tadi. Ya, tetapi tidak segera diwujudkan gitu. Nah, kalau Kavano bertanya kepada kalian, apa yang mulai kalian pikirkan tentang janji itu? Kalian pasti akan berpikir, masa iya ditepati? Kalau ditepati, kapan mau ditepati? Gitu ya. Mulai ada keraguan. Bahkan akhirnya menjadi tidak percaya bahwa janji itu akan ditepati. Karena tidak segera ditepati. Ya. Nah, ini yang terjadi. Abraham dan Sarah sangat-sangat bersukacita ketika Allah memberikan janji kepada mereka. Apalagi dibicarakan tentang keturunan. Ya, pasti mereka bersukacita. Oh, kalau bicara keturunan, wah, nanti punya anak nih, kan gitu. Tetapi janji itu sulit dipercayai oleh mereka. Kenapa? Karena waktu yang semakin berlalu. Waktu Abraham dijanjikan saja, Abraham sudah berumur 75 tahun. Tetapi Sarah masih tergolong muda, ya. Kalau kita baca di Kejadian itu ketika mereka pergi ke Mesir karena kelaparan itu kan, akhirnya Firaun jatuh cinta kepada Sarah, gitu ya, karena kecantikannya. Nah, sulit dipercaya, adik. Semakin sulit dipercaya dengan waktu yang semakin lewat banyak, gitu ya. Dan ketika Allah tidak segera menepati janjinya, sama seperti logika yang Kavano kasih tadi.
Sehingga mereka mulai bertanya-tanya, mulai ada keraguan, benar gitu kan? Benarkah Allah melakukannya? Kalau Allah melakukannya, bagaimana caranya? Maksudnya mereka akan mulai berpikir tentang logika secara manusia. Ya, itulah yang terjadi, gitu ya. Kalau kita lihat di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Kejadian 15. Ayo dibuka Kejadian 15. Perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru. Kejadian 15. Ya. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ayat pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, adik-adik, dari ayat yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Abraham atau Abram ya waktu itu ya, berpikir adik-adik. Bahkan dia bertanya kepada Tuhan gitu loh. Apakah yang akan mewarisi segala sesuatunya dia? Apa yang akan menjadi keturunannya itu adalah dari Eliezer, ya, seorang hambanya dia, ya. Apakah dia akan mempunyai seorang anak? Apakah nanti itu adalah anak Abraham sendiri, gitu ya? Dan itu ditegaskan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bilang apa? Coba lihat di luar, ya. Keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Itu Abraham ketika berpikir dan mempertanyakan akan janji Tuhan. Bagaimana dengan Sarah? Ya. Abraham dan Sarah akhirnya sama-sama berdosa di hadapan Tuhan, adik-adik. Karena mereka mencoba menggenapi janji Allah dengan cara dan waktu mereka sendiri. Gimana? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Sarah? Yang dilakukan Sarah adalah memberikan siapa? Hagar. Dia memberikan Hagar kepada Abram untuk memberikan keturunan kepada Sarah. Ya, itu di Kejadian 16. Anda dapat melihat ya peristiwa itu. Jadi iya betul bahwa janji Allah memang sungguh besar. Janji Allah begitu luar biasanya. Yang memberikan tanah yang luas di Kanaan yang selalu dibilangin penuh dengan susu dan madu, gitu ya. Kemudian keturunan Abram akan sangat-sangat besar, termasyur ya. Termasyur itu pasti kan terkenal gitu. Tetapi kalau kita melihat janji Allah yang begitu besar, maka hambatannya juga begitu besar. Hambatannya besarnya di mana? Hambatannya besar untuk percaya.
Kemudian hambatan yang keduanya apa? Selain percaya, menantikan akan janji itu digenapi. Ya. Jadi janjinya sudah besar, hambatannya juga besar, sehingga melihat bahwa janji itu tampak sangat-sangat mustahil. Ya, sulit untuk dipercaya. Gitu ya. Dan akhirnya mereka mengusahakan caranya mereka sendiri. Adik-adik. Nah, di dalam situasi seperti ini, kalau tadi di awal Kapan sudah bilang bahwa ketika kita bisa beriman, iman itu datangnya dari Tuhan. Ya, sama seperti Abraham. Abraham dulu tidak mengenal Allah, dia menyembah Allah lain bersama dengan keluarganya. Allah yang duluan datang, Allah yang memberikan percayaan. Bahkan ketika Abraham di Kejadian 15 tadi waktu kita baca, ketika dia percaya kepada janji Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Artinya apa sebagai kebenaran? Ya, karena sudah percaya bahwa ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan. Itu ya, menjadi kekuatan iman. Jadi ada dua hal utama ya di dalam kita menantikan janji Allah. Yang pertama adalah Allah sendiri yang akan memberikan iman kepada kita. Dan yang kedua, Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan. Untuk itu, ketika kita mau menantikan janji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk selalu menguatkan saya, memberikan saya pertolongan, menguatkan iman kita. Dan kalau nanti kita terus baca ya sampai Kejadian 17 sampai juga ke Kejadian 18, kita dapat melihat bahwa iman Abraham itu bertumbuh seiring waktu. Karena janji ini kalau kita baca mulai dari Kejadian 12 sampai Kejadian yang di 16 itu diulang. Kurang lebih sudah diulang 3 kali. Ya. Bahkan ada dibuat perjanjian kepada Abraham waktu itu ya, dengan cara yang lazim dilakukan pada zaman itu untuk menjadi meterai. Ya, kalau adik-adik mau baca dengan lengkap itu ada di Kejadian 15. Ya. Nanti kalau adik-adik terus juga baca waktu di awal sekali di pasal 12 bagaimana ketika Tuhan memerintahkan Abraham langsung berangkat meninggalkan tempatnya, pergi bersama dengan istrinya Lot dan semua orang-orangnya, ya hamba-hambanya, meninggalkan tempatnya berserta dengan harta benda ke negeri yang tidak pernah dia tahu sebelumnya. Dia hanya tahunya dari Tuhan suruh pergi ke sana. Yang pertama. Kemudian di pasal yang ke-22 ketika Tuhan meminta anak yang sudah ditunggu begitu lama ya, Tuhan meminta untuk dipersembahkan. Abraham juga menurut. Kapano yakin banyak sekali pikiran yang bergejolak. Dia dijanjikan mendapatkan keturunan. Ya, bangsa yang besar. Janji itu begitu lama untuk digenapi pada masa tuanya lagi. Begitu sudah dapat ya, diuji oleh Tuhan untuk diserahkan. Dan Abraham melakukannya. Jadi terlihat sekali bahwa iman itu tidak serta-merta ada di awal langsung percaya seperti itu. Itu untuk kebanyakan orang. Ya. Tetapi iman itu bertumbuh sejalan dengan waktu. Ya. Sehingga hari ini kita melihat bahwa Allah ketika sudah memberikan janjinya, maka Allah akan menepatinya. Ya. Dan Allah akan menguatkan. Jadi seperti Allah menguatkan iman Abraham, mari kita juga yakin bahwa itu juga berlaku bagi kita. Tuhan sendiri yang memberikan iman kepada kita, dan Tuhan sendiri juga yang akan menolong kita, menguatkan kita melalui masa-masa yang sulit. Ya, janjinya sudah ada semua di dalam Alkitab. Kavano mengajak adik-adik setiap hari rajin membaca Alkitab.
karena itu adalah janji yang ya dan amin. Minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Ya. Allah sudah memberikan firman-Nya pada kita untuk menyatakan siapa Dia dan apa yang Dia janjikan dan apa yang sudah Dia genapi. Ya. Mungkin dari pendeta, dari guru, orang tua adik-adik ya, mama papa atau teman-teman Kristen ya, mendorong kita untuk menceritakan kepada kita apa yang sudah Allah perbuat dan apa yang akan Allah lakukan. Ya. Dan sebuah janji yang besar itu adalah ketika Tuhan Allah sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk memberikan kita kepastian akan semua janji Allah. Semua janji Allah yang kita tahu yang disebut menjadi covenant. Covenant itu adalah janji Allah untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita percaya hal itu. Janji itu pasti akan digenapi karena Tuhan sudah menggenapi dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Mati ganti kita. Ya, dan yang kedua adalah berdoa untuk Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di masa-masa keraguan yang ada, kita mau tetap berpegang kepada iman kita. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang menyertai pertumbuhan iman kita sekalian. Ya, adik-adik semua. Nah, adik-adik, sebagai penutup dari perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Kavano ingin membagikan beberapa hal penting bagi kita semua. Yang satu hal yang perlu kita imani dengan sungguh-sungguh adalah Allah menyediakan segala kebutuhan kita akan keselamatan. Itulah janji yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama, kita sudah melihat bahwa Allah sendiri yang berinisiatif. Ya, mengutus juru selamat, mengutus anaknya yang tunggal untuk mati ganti kita. Agar kita yang terhilang, agar kita yang berdosa, agar kita yang seharusnya dihukum tidak jadi dihukum. Kita beroleh kehidupan yang kekal. Yang kedua, Allah sendiri juga yang memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat percaya kepada Dia, percaya kepada Kristus yang akan menyelamatkan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena pintarnya kita, bukan gara-gara apapun dari kita, tetapi itu karena hanya anugerah. Dan Allah yang melakukan, Allah yang berinisiatif. Kemudian marilah kita bertobat adik-adik. Marilah kita meninggalkan dosa-dosa kita. Acap kali kita lalai. Dan kita akhirnya berusaha untuk menggenapi janji Allah dengan cara kita, dengan waktu kita. Dan yang terakhir, minta Allah untuk menguatkan kita agar menolong kita dalam pertumbuhan iman kita. Ya. Oke, mari kita sama-sama tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau masuk di dalam doa kembali. Terima kasih Tuhan, kami pada pagi hari ini telah diingatkan kembali oleh Tuhan, telah diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan, dan kami sama-sama sudah melihat bahwa tidak ada satupun janji Allah yang tidak digenapi. Maka seperti apa yang sudah kami renungkan bahwa Allah menepati janjinya kepada Abraham, biarlah itu juga menjadi bagian kekuatan kami bahwa Allah juga menepati janjinya demi keselamatan kami. Kami berdoa Tuhan kepada kami masing-masing, kepada adik-adik ini yang masih juga
kecil yang masih muda untuk mendapatkan pertolongan hanya dari Allah dalam pertumbuhan iman mereka. Mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan. Mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga tetap setia menanti janji Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Dan biarlah kami juga hanya bersandar kepada Allah sendiri, sehingga kami melihat segala sesuatunya sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau mengikuti caranya Allah, mau mengikuti waktunya Allah. Bukan cara kami, bukan waktu kami, tetapi hanya Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin dalam kegiatan kami selanjutnya Tuhan yang akan kami lakukan di minggu ini. Biarlah kami senantiasa juga tetap mengandalkan dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami yang hanya kami mau naikkan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.